Oke, lanjut ya. Ini harus tahu ya diagnosis infeksi pasca persalinannya. Nanti kita akan untuk untuk uji bahas soal, nanti kita akan sangat banyak sekali soal-soal yang mengarah ke sini-sini ya. Ya. Ini tandanya. Yang pertama nyeri perut bagian bawah. Itu ya yang pertama ya. Lochia purulent. Lochia purulent itu lochia yang infeksi ya. Jadi sudah sudah berbau, sudah ada tanda-tanda infeksi lochianya, sudah bercampur infeksi, ada nanah misalnya. Sudah berbau yang tidak enak ya. Kemudian di gejala lain yang bisa terjadi perdarahan perut vaginam, shock, hati-hati pasien shock pada infeksi ini dia adalah disebut dengan shock septic ya. Shock septic itu shock yang dikarenakan infeksi. Jadi tanda-tandanya selain tanda-tanda shock umum ada tekanan darah yang menurun ya. Kemudian nadi yang bisa kurang dari normal ataupun lebih dari normal, pernapasan yang lebih dari normal, kemudian produksi urin yang berkurang, dan standar shock septic adalah ciri khasnya adalah suhunya tinggi. Jadi kalau suhunya tinggi berarti shocknya ini adalah shock septic ya, shock yang diakibatkan karena dia infeksi. Kemudian nampak peningkatan sel darah merah dan sel darah putih. Ini gejala-gejala ini kalau dia sudah ketemu kita ya. Gejala-gejala semua ini kalau dia sudah ketemu kita sudah analisis kita. Ya. Hasil objektif kita. Kalau ini subjektifnya. Jadi data subjektifnya ini pasien mengeluh nyeri perut ya. Kemudian pengeluaran darahnya berbau ya, dia mengeluh seperti itu. Ini ya. Jadi ada yang namanya peningkatan sel darah merah ya. Ada peningkatan sel darah merah. Kemudian itu peningkatan sel darah putih itu menandakan terjadinya infeksi. Jadi ketika tubuh kita terjadi peningkatan sel darah putih berarti ada tanda infeksi ya. Nah, ini arahnya ke sini, metritis ya. Sorry. Arahnya ke sini ya, ke metritis. Ke metritis atau endometritis ya, bukan endometriosis, ingat. Dan metritis ini dia tandanya lagi adalah uterusnya tegang atau terjadi subinvolusi ya, atau kegagalan pengembalian perut uterus seperti semula ya, involusinya gagal, jadi namanya subinvolusi. Kemudian ada diagnosis abses pelvic. Apa yang kita dapat datanya adalah nyeri perut bagian bawah, kemudian terjadi pembesaran perut bagian bawah, demam ya, dan terus menerus. Hati-hati, ini juga mengarah ke shock nanti ya dia ya. Pembekakan pada adnexa itu bagian kiri kanannya daerah rahim, misalnya yaitu daerah tuba dan ovarium ya. Jadi terjadi pembekakan di situ ya. Nampak besar gitu ya. Bisa kiri bisa kanan. Kemudian atau cavum Douglasnya bengkak ya. Kemudian jadi kalau cavum Douglasnya bengkak berarti di situ ada kita tahu cavum Douglas bengkak ataupun adnexa itu dari pemeriksaan dalam ya. Jadi kita lihat pemeriksaan dalam dia pasti nyeri dan nampak pembesaran dari dalam. Jadi cavum Douglas itu letaknya di antara cavum atau rongga yang berada di antara uterus dan rektum ya. Jadi ada rongga di situ dekat forsio. Jadi kalau kita lihat di fornik. Nah, tahu fornik ya? Nah, itulah fornik. Jadi kita VT pemeriksaan dalam di fornik itu akan teraba yang namanya cavum Douglas. Kalau terasa pembengkakan di situ, hati-hati ada abses pelvic di situ ya. Abses pelvic itu nanah ya, pembengkakan berisi nanah ya, di pelviknya, daerah panggulnya, berarti ada abses tadi ya, ke sana ke sini ya, itu disebabkan oleh bakteri Clostridium tadi ya. Dan diagnosis juga udah kita kasih antibiotik nanti tidak membaik, hati-hati ya, abses pelvic ya.
Kemudian ada nyeri perut bagian bawah, ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah, kemudian bising ususnya tidak ada ya, bising ususnya tidak terasa, perutnya terasa tegang ya, muntah, jadi ini ke arahnya peritonitis. Kemudian ada nyeri payudara, payudaranya selain nyeri dia terasa tegang, payudaranya mengeras dan membesar. Biasa terjadi pada hari ke-5 sampai ke-6 pasca persalinan, bendungan pada payudara. Ini paling sering terjadi. Kenapa paling sering terjadi dan 3 sampai 5? Karena bayi itu menyusunya kan baru sedikit, sedangkan produksi ASI, oksitosinnya pada lagi di masa puncaknya itu. Jadi kalau kamu tidak menyusui atau tidak diperah susunya, nanti akan terjadi yang namanya bendungan payudara. Ini rasanya ibu pernah mengalami ini ya, pengalaman ya. Karena nggak ibu perah susunya, jadi ibu netein aja, tapi karena bayi baru lahir kan dia lambungnya masih sedikit, artinya asinya pun dia perlunya hanya sedikit gitu, jadi mendung, nanti itu bengkak, dia asli ngeras bengkak, dan kita tuh kerasa demam, kayak demam gitu, badan tuh udah nggak enak banget, terus sampai bengkak-bengkaknya itu sampai ke ketiak-ketiak. Jadi dia kan payudara tuh kan jaringan limfenya mengarah ke ketiak ya, maksudnya menjalarnya dia sampai ke ketiak. Nanti bengkak-bengkak di situ. Ibu sampai heran ya, sampai bingung sendiri, oh kenapa sampai bengkak ya? Jadi karena itu ngarahnya ke sana gitu, akar-akarnya itu arah ke sana. Jadi memang kerasa demam tuh, bendungan pada payudara. Caranya gimana nanti ya? Kalau bendungan payudara harus diperah, harus dikeluar di ini ya, di nasi asinya itu diperah ya. Taruh di kulkas. Kemudian ada nyeri payudara, payudaranya tegang, bengkak, ada inflamasi atau peradangan yang didahului dengan bendungan tadi. Jadi hasil dari bendungan yang kalau kamu tidak perah itu dia akan menjadi yang namanya radang ya, radang. Kemudian kalau dia sudah radang ada tanda-tanda kemerahan. Makanya kita harus tahu dulu konsep infeksi tadi ya, tanda-tanda infeksi rubor, kalor, dolor ya, gangguan fungsi losa ya. Kemudian biasa terjadi pada 3 sampai 4 minggu pasca persalinan. Ini mastitis namanya. Ya, kalau bendungan ASI masih bisa kita kasih. Kalau sudah mastitis udah abses nggak boleh kita kasih ke bayinya ya. Kalau abses nggak bisa. Kalau mastitis kita lihat ininya dulu ASI-nya ya. Kemudian ada abses payudara. Apa sih tandanya abses payudara? Sorry. Tanda abses payudara, pembengkakan yang terjadi dengan fluktuasi. Ya, peningkatan mengalir darah nanah. Hati, kalau yang namanya abses itu ada pengeluaran yang namanya nanah ya, nanah. Jadi ini awal dari bendungan tadi. Jadi hal remeh sekali, ibunya tidak tahu pengetahuan tentang ASI elusif atau tentang menyusuinya sangat rendah ya. Kemudian dia jadi bendungan pada payudaranya, kemudian ke mastitis, kemudian dari mastitis nanti ke abses. Abses nggak boleh ya diberikan kepada asinya kepada bayi karena sudah ada nanah di situ ya, ada abses ya. Nyeri pada luka atau irisan, irisan dan tegang ya. Luka irisan pada perut ini pada SC ya. Tuh. Ini tandanya ya. Sorry. Kemudian luka yang mengeras disertai pengeluaran cairan seros dan atau kemerahan, cairan merah, dan luka yang tidak ada atau sedikit dari eritema dekat luka insisi, abses atau hematoma pada luka insisi. Luka insisi bisa SC, bisa juga epis ya. Kemudian ada infeksi traktus urinarius, jadi infeksi pada saluran kencing, disuria, sakit ketika kencingnya sedikit sakit, kemudian nyeri pinggang, nyeri suprapubik bagian atas, di atas tulang pubik kita tuh nyeri ya, bawah ya, kan ada tulang pubisnya itu nyeri di atas itu nyeri. Uterus tidak mengeras ya, ibunya menggigil, ini arahnya ke ini. Kok Bu bisa terjadi infeksi ya pada saluran kencingnya? Bisa ya, sangat bisa sekali. Tadi kuman-kuman itu kan banyak lubang kan, yang di labia itu kan banyak lubang ya, di kita labia kita itu ya, ada lubang vaginanya, ada lubang kencingnya ya, ada lubang untuk rektumnya ya,
untuk anusnya, lubang anusnya. Di situ kan kuman semua. Nah, itu bisa masuk ke lubang ini ya, ke lubang yang namanya lubang urinnya, uretranya, masuk ke uretra sudah deh ya. Apalagi ibunya misalnya nih, paling sering terjadi nih, ibunya males bergerak. Mobilisasinya paling males karena ya males gerak lah ya, ibu bersalin tuh gerak dikit, agak ya belum ngerasa lah kalian ya, memang ada faktor malas untuk gerak tuh, benar. Nah itu menghambat, nanti kalau mau pipis pun nanti saja. Nah, urin kan mengendap, urin itu kan berarti sudah banyak kuman ya. Kalau sudah berbentuk dia urin, sudah dari ginjal dan dia ke arah kandung kemih, sudah numpuk di kandung kemih, harusnya dikeluarkan tetapi kamu tidak mengeluarkannya. Jadi dia mengendap, kuman itu berkembang biak di situ dan mengiritasi di sekitarnya. Kalau dia lewat di ureternya ya di ureternya dia lengket kumannya. Nah, gitu. Apalagi ditambah ini dari dalam, ditambah lagi kuman dari luarnya tadi. Udah masuk lah ya. Kemudian ada trombosis vena. Nah, ini jarang sih sebenarnya ya, tapi hati-hati saja ya. Dia demam betul tadi, walau sudah dapat antibiotik tetap saja ya demamnya nggak berhenti ya, menggigil, ketegangan pada otot kaki. Nah ini dia, ini yang khas, tanda khasnya ya, ini dia tanda khasnya ya, pada persendian, komplikasi pada ginjal ya, di ginjal tepi-tepi maksudnya peri ginjal ya. Kemudian ada pneumonia kalau pada infeksi pasca bersalin agak jarang ya. Malaria ini diagnosis bandingnya. Oke, satu-satu. Bendungan payudara peningkatan aliran vena dan limfe pada payudara dalam rangka mempersiapkan diri untuk laktasi. Biasanya terjadi sudah melahirkan pada hari ketiga ataupun keempat. Betul. Ditambah lagi tadi bayinya hanya menyusui itu hanya sedikit sekali, dan ibunya lagi aktif-aktifnya, lagi besar-besarnya itu perahkan Bu ya, diperah. Boleh pakai tangan, boleh pakai alat pemerahnya ya. Pompa kalau nggak tahu perah. Pencegahannya ini tadi, susukan bayi sesering mungkin. Kedua, payudara disusukan, betul, berganti-ganti. Kalau terjadi kompres hangat payudara sebelum disusukan. Nah, betul, kompres hangat juga payudara sebelum diperah, belum dipompa. Bantu dengan alat pemijat payudara atau untuk permulaan menyusui, sangga payudara, kompres dingin pada payudara di antara waktu menyusu untuk mengurangi yang namanya tegangnya ya, rasa sakitnya. Kalau kompres hangat itu untuk memperlancarnya ya, melebarkan pembuluh darah. Bila demam berikan paracetamol ya, cukup ya. Bila ibu tidak menyusui harus perah ya, kompres dingin payudara untuk mengurangi pembengkakan dan rasa sakit. Next, ini ada mastitis. Tuh lihat mastitis ya, tuh kemerahannya udah bengkak nih, sudah mulai kemerahan dia ya, di pinggir-pinggir itu ya, itu mastitis nih. Nah, mastitis ini sekitar 3%-nya dengan mastitis, 3% dari ibu-ibu dengan mastitis itu bisa mengarah ke yang namanya abses payudara. Ini tanda-tanda mastitis ya, selain tadi ya, ada panas, kalor, nyeri ya, kemudian kemerahan, dolor ya, panas lagi sama nih ya, nyeri tekan, bengkak betul, suhunya meningkat, menggigil, sakit seperti flu, penyakit sistemiknya menyertai. Ini ada satu table yang bisa jadi ini kita ya, ketika ada mastitis. Nah, ini ada tanda-tanda mastitis sindromnya. Kalau eritema ya, kemerahan. Kalau tidak merah di 0, ada skalanya. Merah, nampak merah tapi di area masih terbatas di area yang itu ya, 1 nilainya. Kemudian sudah mulai kemerahan, 2, merahnya sudah terang betul ya, sudah meluas betul. Nah, ini yang paling merata ya, merahnya sudah merata.
Kemudian ada breast tensionnya juga, tegangnya. Kalau tidak tegang dia 0 ya. Kalau tidak tegang tapi sudah mulai agak kerasa kayak meluas gitu, kita kasihnya 1. Kemudian sudah kerasa tegang tapi masih belum sudah mulai ketidaknyamanan ya, masih belum tidak nyaman ya, sudah tidak nyaman ya. Kemudian yang terakhir adalah sudah nyeri itu nilainya 4. Sangat tegang dan sangat nyeri nilainya 5 ya. Tapi kalau di kita jarang menggunakan ini kalau di luar negeri saja ya. Oke, pendekatan manajemennya terhadap infeksi payudara, follow up di ini terus pasiennya, dikunjungi terus, ditanya-tanya terus ya, di wawancara terus ya, pendekatan terus, penilaian klinisnya, dukungan terus menyusui, betul, terapi antibiotik kalau dia sudah keinfeksi tadi ya, jelas itu pasti ya. Simptomnya, gejalanya harus selalu dipantau. Payudaranya tegang, ini pengobatan ya, beri antibiotik ya, antibiotik setiap 6 jam, artinya 4 kali 1 ya kalau yang ini ya. Bila dipakai sebelum terbentuk abses, keluhan akan berkurang, tapi kalau sudah abses jarang ya. Sangga payudara, kompres dingin untuk mengurangi nyeri dan bengkak tadi. Bila diperlukan berikan paracetamol, jelas pasti nih kalau dia demam kasih aja paracetamol ya, nyeri aja kasih aja paracetamol, nggak masalah. Ibu harus didorong menyusui walau ada pus, walau ada nanah. Jadi sebenarnya kalau ada nanah bukan ibunya disuruh menyusui tapi dikeluarkan ya ininya ya, asinya ya, asinya dipompa ya. Biasanya bayinya kalau ada pus kita nggak kasih ya gitu. Jadi dia kasih kita ke yang lain ya, selain, jadi nggak kasih eksklusif nanti ya. Maksudnya didorong untuk dipompa, dikeluarkan, bukan disusui langsung ke bayinya. Kemudian ikuti perkembangan 3 hari setelah pemberian pengobatan. Ini ada penelitian ya, kurkumin katanya, memberikan efek untuk mengurangi yang namanya nyeri ketegangan pada payudara ibu ya, pada mastitis. Abses payudara diperlukan anestesi umum. Insisi jelas harus diinsisi ya, harus dikeluarkan, pecahkan kantung pusnya, pasang tampon dan drain, berikan ini ya, sangga pada kompresi bila diperlukan berikan paracetamol, ibu dianjurkan berikan ASI walau ada pus ya. Jadi sebenarnya boleh nggak Bu diberikan ASI ya, lakukan follow up setelah pemberian pengobatan selama 3 hari. Jadi kalau diberikan ASI ya, ini kan dianjurkan saja. Kalau memang ibunya kondisi yang tidak memungkinkan ya jangan diberikan ASI ya. Nah, kalau kondisi yang memungkinkan, bayinya mau gitu kita berikan susu formula, tidak masalah ya, berikan saja dulu susu formula. Next kita ke metrium ya, peradangan uterus di bagian myometriumnya, di ototnya, berarti sudah sudah ke arah myometrium ya, sudah lebih dari endometrium tadi, endometrium, myometrium, kemudian baru perimetrium. Pengobatan terlambat atau kurang adekuat dari abses pelvi, peritis shock septik, trombosis vena dan emboli pula dan lainnya ya. Infeksi pelvis juga. Next, penanganan. Berikan transfusi bila diperlukan, antibiotik spektrum luas, bila ada pus di drainase, diairkan di air pengairan ya, drainase itu pengairan, dikeluarkan ya. Kemudian tidak ada pengobatan konservatif dan tanda peritis, dilakukan laparotomi ya, dikeluarkan pusnya. Curigai ada sisa plasenta.
Bila perlu berikan anti tetanus ya. Ini peritonitis. Pengobatannya pemasangan selang nasogastrik bila perut kembung akibat ileus ya. Infus, kemudian berikan antibiotiknya, kemudian laparotomi bila perlu. Bila sudah tidak memungkinkan, laparotomi ya, diangkat. Tuh, ini apa nih, nggak kelihatannya. Bentar. Endometritis, ini endometritis, infeksi pada lapisan yang ini ya, pada lapisan endometrium, myometrium dan parametrium, berasal dari naiknya bakteri. Endometrium tadi ya, yang kita ya, endometritis tadi ya, sudah kita bahas juga. Wanita, persalinan pervaginal, kemudian demam, hanya sekitar 20%-nya akhirnya didiagnosis sebagai infeksi panggul. Pasien pasca operasi sesar, nah ini ya yang paling tinggi itu pasien yang ini SC ya. Terapinya terapi intravena ada antibiotik spektrum harus luas ya. Nah ini juga ini atas dokter lah ya, intinya dari tadi harus ada antibiotik berspektrum luas ya. Kemudian next, hilang ya. Tanda dan gejala, ini tanda dan gejala dari cervicitis ya, nyeri uterus tadi ya, nyeri adnexa tadi sudah ini ya. Faktor risiko cervicitis, cervicitis ini bisa ke kanker serviks juga ya, seks yang tidak aman, iritasi, menggunakan tampon ya, menggunakan pembalut apa itu nggak ganti-ganti ya, alergen, produk sabun atau antiseptik, dan tingkat estrogen yang rendah pada menopause dapat menyebabkan vaginitis dan dapat meningkatkan rentan terhadap infeksi ya, kanker serviks juga. Penggunaan antibiotik, diabetes yang tidak terkontrol. Screening pada wanita hamil, ini ada yang menguji coba secara acak random pada wanita hamil ya dengan bakteri vaginosis, riwayat kelahiran prematur, sebelumnya efek pemberian metronidazole dan erythromycin, rata-rata usia kehamilan 22,7 minggu dan 27,6 minggu ya. Hasilnya apa? Menunjukkan bahwa tingkat pengobatan mengurangi kelahiran prematur pada populasi ini. Jadi tingkat pengobatan secara dini ya terhadap bakteri vaginosis itu akan menunjukkan jika diobati secara dini ya, bakteri vaginosis itu misalnya ada pasien yang prolarbus, mengeluh prolarbus yang abnormal ya, yang abnormal itu harus segera diobati kalau pada ibu hamil karena kalau tidak diobati rentan terhadap prematur. Jadi kalau diobati secara dini akan mengurangi yang namanya kelahiran prematur. Itu maksudnya ya. Kemudian ada infeksi luka perineal dan luka abdominal. Luka abdominal itu seksio ya, seksio cesaria ya. Ini ada hasil penelitian juga faktor risikonya. Ya, kita ambil yang ini aja, instrumen deliver itu dari alat ya, infeksinya sekitar 10 ada 10 orang, 40% ya. Kemudian secara forceps, kemudian kalau episiotomi, ini memiliki faktor risiko. Episiotomi memiliki faktor risiko terhadap infeksi perineal ya. Ini infeksi luka tadi. Kan infeksi luka itu ada sesar tadi, kemudian ada
episiotomi ya, dan robek sendiri itu biasa karena forceps nih. Forceps itu kan alatnya dimasukkan ke vagina gitu ya, tapi sekarang sudah tidak boleh lagi menggunakan melahirkan dengan bantuan forceps. Kemudian next hasilnya ini bahwa berdasarkan tanda gejalanya ada nyeri perineum ya, pengeluaran lochia purulent dan dissenctions lukanya. Faktor risiko yang paling signifikan untuk jadi infeksi yaitu persalinan dengan tindakan. Jadi persalinan dengan tindakan ya, berarti dengan tindakan seksio cesaria, kemudian vakum atau forceps, maupun walaupun minim juga di episiotomi juga bisa menjadi infeksi. Jadi hati-hati ya, jangan dikit-dikit epis, makanya harus kuat tangan kamu tuh untuk melakukan yang namanya standing ya. Enggak nampak. Ini tromboflebitis ya. Sebelumnya ini ada sebenarnya tromboflebitis ya. Jadi tromboflebitis itu ada dua, dia ada valviotromboflebitis, ada tromboflebitis femoralis. Femoralis ya, di femur, di paha ya, bagian paha. Kalau valviotromboflebitis itu dia sudah mengenai pena-pena di dinding uterus dan ligamentum latum, yaitu vena ovarica, vena uteria, dan vena hipogastrika. Tapi kalau tromboflebitis femoralis dia mengenai pena-pena tungkai dan pena-pena di paha. Ada popliteal, pena savena ya. Nah itu. Jadi sudah bengkak, terjadi pembengkakan di vena-vena, nyeri pada nyerinya berbeda. Kalau di valvio berarti kan nyeri di bagian pelviknya. Kalau di tromboflebitis femoralis berarti nyeri di bagian kakinya, tungkainya, pahanya ya. Tuh. Terapinya apa dia? Terapinya rawat inap, terapi medik, terapi operatif, operasi. Ya, ini bukan tanggungan kita lagi ya. Intinya dirujuk ya. Komplikasinya banyak nanti ya. Komplikasinya banyak ya. Bisa septikemia ya, penyebaran penyebaran infeksi melalui pembuluh darah ya. Emboli. Hati-hati karena dia sudah bermainnya dengan darah. Nanti hasilnya ini ya. Ada penanganannya, ada ini yang non farmakologi ya. Perawatan kaki ditinggikan ya untuk mengurangi edemanya kompres kaki ya. Kemudian mobilisasi kaki hendaknya tetap dibalut elastik dengan stocking misalnya ya. Terapi mediknya pemberian antibiotik, analgetik, rawat tadi ya sebenarnya ya. Penanganan non farmakologi lagi tadi ya. Ini ada kompres hangat tadi sudah ya, penggunaan stocking ya. Lanjut dengan lanjutan dengan ambulasi penting untuk membatasi status venanya. Ini kewenangan bidan dalam penanganan masa nifas kita ya. Ada pelayanan ibu, pelayanan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga bencana. Dalam pasalnya ini juga bisa dibaca nih, baca aja ya. Terima kasih, hatur nuhun.